Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya, pendengar RRI, selamat sore. Kita bersama lagi di Lintas Semarang Sore untuk kali ini, dan kami akan bincangkan terkait dengan bencana dari perspektif agama. Hal ini dirasa penting karena bencana itu sendiri dapat kita ketahui sebagai bencana alam dan bencana kemanusiaan. Nah, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Romo Alusius Budi Purnomo PR. Beliau adalah Kepala Kampus Ministry Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Sugio Pranoto Semarang. Baik, selamat sore Romo Budi. Selamat sore Mas Heri. Berkah dalam. Para pendengar RRI dimanapun berada, salam jumpa. Iya, baik Romo. Sehat Romo ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Baik. Semoga Mas Heri juga dan para pendengar dimanapun selalu sehat. Iya, berkat doanya nih Romo. Iya. Amin. Saling mendoakan untuk bangsa kita. Iya, baik. Dan dunia di masa pandemi ini ya. Benar Romo. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan bencana nih Romo. Bencana ini kan dari tahun ke tahun sering terjadi di Indonesia ya. Dan salah satu tantangan yang selalu dihadapi oleh manusia adalah bencana. Bagaimana Romo melihat dari perspektif agama ini Romo? Iya, memang dari perspektif agama, terutama di sini saya bicara perspektif agama Katolik ya. Meskipun saya banyak bergerak secara interreligius dengan kawan-kawan lintas agama, baik untuk orang-orang muda, dewasa maupun yang masyarakat pada umumnya. Nah, bencana memang saya memandang itu selalu berwajah ganda, Mas Heri. Maksudnya berwajah ganda, Romo? Ya, sebagai bencana alam dan bencana kemanusiaan, itu wajah ganda bencana. Nah, bencana alam sendiri juga terdiri dari dua. Jadi ada bencana alam yang sifatnya natural, misalnya gempa bumi itu kan natural, kita nggak bisa menghindari. Iya, betul. Ya, tidak seorang pun bisa melawan gempa. Manusia hanya bisa mengantisipasinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bencana alam yang sifatnya human error ya, karena bencana yang terjadi karena kesalahan kita sebagai manusia sendiri yang menjadi sumber bencana. Iya, betul. Contohnya bencana banjir. Nah, banjir itu bukan takdir. Banjir itu ya besar kemungkinan terjadi justru karena kita, ya, kesalahan manusia. Dan tanah longsor misalnya, tanah pohon-pohon ditebangi, atau resapan-resapan tidak lagi ada, air ya menggerus begitu saja dan longsorlah tanah-tanah yang memang dalam disposisi rawan untuk itu. Maka seringkali bencana banjir itu disebabkan oleh perilaku kita sendiri yang dengan mudah merusak alam atau bahkan mengubah tata ruang kita tanpa mengikuti kontur arus aliran sungai misalnya, atau pembangunan yang tidak mempertimbangkan kontur alam dan tidak menyediakan fasilitasi kanal-kanal air yang mestinya itu sudah diperhitungkan ya sejak awal. Pasti yang seperti itu akan menjadi penyebab banjir di musim hujan. Termasuk sikap manusia yang sering membuang sampah sembarangan, Mas Heri. Itu salah satunya. Ini juga bahaya ya, karena saya pada banjir Desember yang lalu nih, saya berkeliling, kebetulan kan saya sedang riset di kawasan Pegunungan Kendeng Utara ya, di Kudus, Pati, Rembang, Jepara. Khususnya di daerah Pati dan Kudus, itu ternyata banjir yang terjadi disebabkan oleh penyumbatan akibat sampah-sampah yang berserakan di situ. Artinya masyarakat membuang sampah sembarangan gitu ya, Romo ya? Ya, dan itu sudah saya lihat ketika 5-8 tahun lalu saya bertugas di Kebon Dalem. Di paroki Kebon Dalem itu kan ada sungai itu, Kali Semarang. Wah, begitu hujan, sampah yang mengalir itu nggak cuman sampah receh-receh, ada bantal guling, kasur, segala. Itu sudah ketahuan sekali nih Romo ya. Iya, dan itu saya yakin bukan karena kentir ya, tapi
sengaja dibuang ya, karena kondisinya sudah sangat buruk. Nah ini kan satu keprihatinan. Maka saya mengatakan ya salah satunya ya, ayo tidak membuang sampah sembarangan, tapi menaruh sampah. Bahkan sampah itu bisa diubah menjadi berkah dan tidak menjadi penyebab banjir ya. Baik. Itu salah satu upaya. Dari perspektif agama kiranya itu, dan seperti itu, ya? Semua itu sebetulnya merupakan efek dari kita kan mestinya mewujudkan iman kita, apapun agama dan kepercayaan kita, dengan sikap peduli lingkungan. Gitu ya Romo ya. Baik. Itu, ya. Tadi Romo mengatakan bahwa banjir itu bukan takdir, ya kan? Ya. Karena seringkali bencana banjir itu disebabkan oleh ulah manusia yang membuang sampah sembarangan dan sebagainya, penebangan hutan dan sebagainya. Nah itu bencana alam nih Romo. Lalu bagaimana dengan bencana kemanusiaan ini Romo? Nah bencana kemanusiaan itu juga bagian dari dampak bencana alam. Maka tak terhindarkan bahwa bencana alam itu akan menjadi bencana kemanusiaan ketika bencana-bencana itu berdampak pada kehidupan manusia. Maka antara bencana alam dan bencana kemanusiaan sebetulnya kan saling terkait, Mas. Jadi apalagi dari perspektif ekologi yang sekarang sedang saya pelajari, saya kumpuli. Ekologi kan prinsipnya segala sesuatu itu saling terhubung satu terhadap yang lain. Sehingga bencana alam yang terjadi di suatu tempat tertentu itu akan menjadi perhatian kemanusiaan di tempat lain. Sikap kita merusak alam di tempat tertentu itu juga akan berdampak di tempat lain, itu negatifnya. Tapi positifnya, bagusnya adalah bahwa dari sisi kemanusiaan, setiap bencana selalu menumbuhkan solidaritas dan bela rasa. Nah, itulah sebabnya setiap kali terjadi bencana alam apapun bentuknya, sekarang ini dengan banjir misalnya, itu kan tumbuh kesadaran tinggi di antara masyarakat kita yang saling membantu, saling meneguhkan, saling menguatkan, bukan hanya secara spiritual doa, tapi nyata dengan tindakan nyata untuk sembako. Dulu waktu saya tugas di Tanah Mas, begitu banjir, di gereja saya bikin dapur umum. Dan saya keliling, Mas Heri, saya keliling dropping, karena memang warga tidak bisa keluar. Betul. Jadi mobil-mobil kecil yang diparkir di depan rumah itu tenggelam. Saya keliling pakai Panther yang bandel itu. Meskipun habis itu bobrok gitu ya. Itu memang masuk. Betul, memang nyata dalam kehidupan kita ini Romo ya. Artinya ketika Semarang dikepung dengan banjir seperti beberapa hari yang lalu itu juga banyak warga masyarakat terutama di RT RW yang mendirikan dapur umum ya, Romo. Betul. Sampai hari ini masih jadi kawan-kawan pelita, persaudaraan lintas agama, kawan-kawan FKUB, kota dan provinsi itu masih bergerak. Meskipun saya dengan segala permohonan maaf dan berat hati tidak bisa terlibat langsung karena sedang fokus menyelesaikan disertasi. Tapi kami komunikasi terus, kita berkomunikasi dan tetap saling menguatkan. Jadi, kalau ada persoalan-persoalan teman-teman datang ke pastoran saya untuk berbicara, berdiskusi bagaimana solusi yang bisa dibuat dalam konteks mengatasi bencana itu. Dan kita juga melihat bahwa dompet-dompet kemanusiaan, aksi peduli, kotak solidaritas yang sejenisnya itu mengalir. Ini menunjukkan DNA masyarakat kita itu baik, penuh kepedulian pada orang lain. Baik. Nah sekarang yang penting justru bagaimana mencegah. Mencegah hal itu bisa mengantisipasi supaya tidak terulang bencana yang sudah setiap kali terulang terjadi. Ibaratnya tuh ketemunya
lu lagi gitu ya. Bencana lagi. Itu kan bisa dicegah, itu bisa, pasti bisa. Gitu. Ya. Baik, Romo, dari sisi kemanusiaan, setiap bencana selalu menumbuhkan solidaritas dan bela rasa. Ini kalau saya tidak salah dengar ini, kalau saya salah tolong koreksinya nih, Romo. Nah, betul, sudah bagus. Iya, tapi bagaimana agama-agama memandang bencana? Tapi sebelum dijawab ini Romo, kita dengarkan dulu, kita break dulu, nanti baru kita dengarkan lagi. Iya. Penerapan tatanan kehidupan baru membutuhkan komitmen bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama taat dan disiplin untuk terus menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Karenanya, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan itu menjadi vaksin khusus untuk mencegah penularan. Masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan. Tatanan kehidupan baru diberlakukan bukan berarti hidup bebas, melainkan suatu cara bertahan untuk tetap menjalankan kehidupan di tengah ancaman COVID-19. Mari kita ajak masyarakat untuk tetap mematuhi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta berkomitmen untuk siap melaksanakan tatanan kehidupan baru. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Loh Pak, itu daun-daun ranting-rantingnya mau dibawa kemana toh Pak? Ya Bapak mau buang toh Bu. Ini kan musim hujan. Daripada pohonnya tumbang, Bapak potong saja. Loh. Lah, dibuangnya kok di sungai? Ya nggak apa-apa lah Bu. Biar nanti itu bisa ngalir sama sampah-sampah yang lain. Ngalir sih ngalir Pak. Terus? Tapi kalau bikin mampet sungai bagaimana? Sudah tahu rumahnya dekat aliran sungai, masih saja Bapak buang sampah sembarangan. Sampah apapun bentuknya, daun-daun, bekas rumah tangga, kalau dibuang ke sungai, yang ada rumah kita kebanjiran Pak. Ah, masa sih Bu? Yang lain juga buang sampah di sungai kok. Tuh, mau hujan tuh Pak. Nggak usah tiru-tiru yang lain Pak. Pokoknya keluarga kita anti buang sampah di sungai. Iya ya Bu. Iya, ya sudah, ayo dibuang di tong sampah sana. Ibu bantuin yuk. Iya. Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik Romo, kita lanjut lagi nih. Tadi seperti kami sampaikan ya, bahwa tadi Romo juga, kalau saya mencermati apa yang dikatakan Romo, dari sisi kemanusiaan, setiap bencana itu selalu menumbuhkan solidaritas dan juga bela rasa. Nah, sekarang bagaimana agama-agama memandang bencana itu sendiri nih Romo? Iya, ya bukan kebetulan, tapi secara bagi saya dalam perspektif iman ini penyelenggaraan Tuhan, ya Providentia Dei. Yeah. Secara khusus saya mendalami aspek interreligius dalam konteks krisis ekologi. Ini ya lebih luas konteksnya dari bencana. Bencana itu kan satu gejala dari krisis ekologi. Nah, seorang tokoh dari Islam yang saya kagumi itu bernama Syed Hussein Nasr. Nah, beliau sudah menulis sejak tahun 60-an dengan kalimat yang bagi saya itu kalau saya membaca merinding dan gregel dan kagum. Ya, beliau mengatakan begini. Seperti apa nih kalimat yang diucapkan ini, Romo? Ya, kalimatnya begini. Puitis banget, tapi itu sangat fundamental. Bumi berdarah karena luka-luka yang ditimbulkan padanya oleh manusia yang tidak lagi selaras dengan surga. Wah, itu kalimat pertama yang langsung menohok saya gitu. Lalu pada kalimat kedua beliau mengatakan bumi berdarah dan lingkungan alami menderita secara tidak menyenangkan akibat gempuran manusia. Maka bagi saya kalimat-kalimat itu yang ditulis oleh Syed Hussein Nasr itu seorang filsuf tapi juga metafisikawan, bahkan cenderung sufi. Kalau membaca kalimat-kalimatnya kan sangat sufistik ya. Dalam buku yang berjudul Religion and the Order of Nature. Ya. Kalimat itu ternyata 5-6 tahun yang lalu juga diucapkan persis sama, kurang lebihnya, oleh pemimpin gereja Katolik. Paus Fransiskus di Vatikan. Itu melalui ensiklik Laudato Si Mas Heri. Beliau menunjukkan bahwa semua orang apapun agama dan kepercayaan
mestinya bertanggung jawab, ya, sadar terhadap realitas krisis ekologi. Maka beliau menulis begini, saudari ini, maksudnya bumi kita, sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita berpikir bahwa kita adalah tuan dan penguasa bumi ini yang berhak untuk menjarahnya. Lalu beliau masih mengatakan kekerasan yang ada dalam hati kita yang terluka oleh dosa tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, dalam air, udara, dan pada semua bentuk kehidupan ini. Oleh karena itu, bumi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling kita abaikan dan kita lecehkan. Jadi saya melihat dua tokoh ini melihat realitas yang sama dengan perspektif yang sama meskipun agamanya berbeda. Kan menarik itu ya. Minimal dari Islam dan Katolik saja pandangannya sudah jelas bahwa kebencanaan itu tidak lepas dari perilaku manusia. Apalagi nanti ya teman-teman Hindu, Buddha, juga Konghucu dengan kebijaksanaannya, dengan wisdomnya, itu sangat peduli pada lingkungan dan kebencanaan ini yang menyadarkan agar manusia mengubah perilakunya. Gitu. Ya, jadi kebencanaan tidak terlepas dari perilaku manusia, Romo. Betul, ya. Nah, pertanyaan saya nih, Romo, perilaku yang seperti apa ini yang menyebabkan bencana itu terjadi nih, Romo? Ya, memang dalam hal ini kalau disebutkan bisa menyakitkan ya, Mas Heri ya. Menyakitkan untuk siapa nih, Romo? Untuk siapa saja, termasuk untuk saya, untuk Mas Heri, untuk kita yang kerap kali tidak jujur. Ya. Karena apa? Kalau saya belajar dari para akademisi dan agamawan, itu selalu melihat dengan jujur. Penyebab kebencanaan, akarnya, bukan gejala-gejala yang artifisial, tetapi akar manusiawinya itu jelas. Dan itu perilaku manusia yang serakah. Serakah ini. Ketika kita mendengar kata serakah itu kan tidak enak. Serakah, rakus, tamak, ya, itu kan tidak enak. Siapapun. Ya. Tapi realitasnya itu penyebabnya. Perilaku yang seperti itu yang menyebabkan bencana ini nggak bisa kunjung selesai. Dan itu sudah berlangsung dalam analisis akademis. Ya, agama-agama melihat 200 tahun, Mas Heri. Jadi 2 abad. Leluhur kita dulu mungkin ya, itu yang merusak gitu ya. Entah leluhur langsung, entah mereka pendahulu kita yang tadi dengan perilaku serakah karena melihat, wah ini alam, ini ekonomis, ini menghasilkan uang, mendatangkan keuntungan, lalu dikeruk. Akibatnya apa? Nah itu mewariskan kerusakan. Maka kerusakan itu terungkap dalam sikap mengeruk isi bumi yang pada gilirannya menjadi penyebab krisis ekologi. Nah ini jujur, para akademisi apapun sudut pandang agamanya mengakui dengan jujur ini yang terjadi. Kita tidak ingin. Ya, Romo, saya juga agak sedikit belum mengetahui secara persisnya ini ya, yang dimaksud dengan krisis ekologi itu sendiri, Romo. Ya, krisis ekologi kan sekarang ini ditandai dengan misalnya perubahan cuaca. Kok dulu waktu saya kecil, Januari itu ya betul hujan tiap hari gitu ya. Februari mulai berkurang, Maret gitu ya, hanya rintik-rintik selesai. Nah sekarang hujan datang tidak karuan, kemarau bisa datang tiba-tiba atau malah terlalu panjang, dan itu salah satu gejala. Krisis ekologi pada dasarnya adalah kondisi alam semesta kita ini yang mulai berubah, berubah dan itu menjadi bahaya untuk kita. Maka ada polusi, perubahan iklim, limbah,
termasuk tadi ya perilaku yang paling dekat dengan kita, budaya membuang, penyebab banjir, itu salah satunya. Kemudian ya, perubahan iklim ini kan menjadi masalah besar dan itu masalah moral. Iklim sebagai kebaikan bersama hancur. Yang menanggung anak cucu panjenengan. Saya nggak punya anak cucu, rokokan. Bisa saja nih Romo. Bercanda. Anak cucu ada ya umat saya. Ya. Betul, itu betul, harus menanggung ini. Masalah air misalnya sekarang ini. Masalah air, debit air, bahkan air yang sudah menjadi soal, ada privatisasi. Ya, ini juga menjadi bentuk krisis, ya, ketidakadilan. Lalu hilangnya keanekaragaman hayati, Mas. Ini sangat nyata. Ya, penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Sudah begitu, terjadilah ketimpangan global dan repotnya pihak-pihak yang punya otoritas untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang mempunyai tanggapan yang lemah. Pendapatnya berbeda-beda, lalu tidak akur. Ini contoh tentang climate change yang hari-hari ini menjadi perdebatan sengit. Karena kalau tidak, waduh, ini matahari itu menjadi seperti menyengat kepala kita dari dekat gitu. Itulah yang disebut krisis ekologi yang terjadi. Nah, lalu itu semua bagaimana solusi yang terbaik nih Romo untuk masyarakat pada umumnya? Ya, sesuai prinsip ekologi, maka kalau saya pribadi melihat tentu harus ada kerjasama semua pihak. Kerjasama semua pihak? Kerjasama semua pihak. Ya, seperti apa ini Romo? Lapisan masyarakat. Ya, kekuasaan, agamawan, akademisi, termasuk rakyat ya, dalam mengatasi bencana dan krisis ekologi ini. Porsi agama-agama adalah menyerukan pertobatan ekologis. Nah, ini agak mungkin kadang sulit dipahami. Bagaimana pertobatan ekologis? Ya, pertobatan ekologis mengubah tadi perilaku yang merusak alam menjadi lebih ramah lingkungan. Misalnya nih, kalau orang cenderung, waduh ini panas, lalu nyalain AC. Nyalain AC kalau di tempat kita tuh lucu, Mas. Saya kadang-kadang memperhatikan tuh orang nyalain AC dingin-dingin lalu pakai jas untuk menghangatkan, lah percuma. Padahal kalau di tempat lain AC itu kan ya untuk menyegarkan saja sirkulasi. Di tempat lain musim dingin dihindari, malah kita bikin musim dingin dengan AC. Iya, betul Romo. Lalu kalau aku dingin, bukalah pintu biar angin masuk. Gitu ya. Jadi itu contoh. Atau kalau panas tadi, kalau panas buka pintu. Kalau dingin ya, kalau di luar negeri, dulu waktu saya di luar negeri itu kalau orang dingin cenderung menyalakan heater. Maka daripada menyalakan heater, kenapa kita tidak pakai baju hangat kita? Seperti itu ya Romo, lebih ramah lingkungan. Itu solusi yang terbaik ya. Menghindari yang sifatnya teknologis itu dikurangilah kalau tidak terpaksa. Lalu meninggalkan cara pikir dan perilaku yang lama yang cenderung merusak lingkungan menjadi lebih bersikap ramah lingkungan. Dan terutama ramah pada sesama kita yang paling menderita. Baik Romo. Ya, korban bencana itu kan orang-orang miskin. Betul. Baik Romo, karena kita dibatasi oleh waktu nih Romo. Mohon maaf ini. Terima kasih untuk informasinya juga dukungannya nih di sore hari ini Romo. Baik, selamat sore, sehat selalu, berkah dalam. Tuhan berkati, berkah amin. Iya, pendengar RRI, demikian perbincangan kami nih dengan Romo Alois Budi Purnomo PR. Beliau adalah Kepala Kampus Ministry, mahasiswa program Doktor dan Ilmu Lingkungan Unika Sugio Pranoto Semarang. Saya Heri Haryono mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan sore hari ini. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Semarang. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.